Pelayan tergelincir saat mengantarkan makanan. Melihat panci sup yang panas menggelegak, hampir tumpah ke dirinya sendiri. Reaksi pertama ibu, malah menarik anaknya ke depan. Untungnya, Presiden bereaksi cepat, segera melindungi anaknya di dekapannya. Dengan begitu, anak laki-laki itu lolos dari kecelakaan ini. Presiden sulit memahami perilaku wanita itu. Sebagai seorang ibu, bagaimana bisa begitu kejam pada anaknya sendiri? Tak heran, anak ini tidak pernah memanggil wanita itu ibu. Kemudian Presiden membawa anaknya berjalan pulang. Pada saat itu juga, sebuah ibu dan anak laki-laki lewat di depan mereka. Adegan hangat itu sangat menyentuh hati anak laki-laki itu. Ya, anak laki-laki itu mulai meminta ayahnya untuk membawanya makan ayam goreng. Karena dia mendengar bahwa ibu dan anak itu juga akan makan ayam goreng. Saat anak perempuan itu meninggalkan untuk pergi ke toilet, tak terduga, anak laki-laki kecil malah langsung pergi ke depan wanita itu. Kapan kau mengganti pakaian? Mengenakan setelan kecil yang keren seperti ini. Apakah untuk memberikan kejutan kepada ibu? Tante cantik sedang berbicara denganku. Baiklah, sayang. Selamat ulang tahun. Jadi, ketika aku pulang, panggil aku sayang ya. Begitulah, anak laki-laki kecil yang belum pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, memutuskan untuk mengikuti wanita itu pulang. Ketika Presiden selesai membeli ayam goreng dan kembali ke toko, tapi malah melihat anaknya memegang tangan wanita lain. Sedang hendak pergi. Berhenti. Apakah penculik sekarang begitu berani? Setelah wanita itu pergi dengan anaknya, asisten bergegas membawa orang-orang ke arah Presiden. Presiden marah besar dan menegur anaknya. Dia bilang akan memukul pantatnya jika dia berlari liar lagi. Dia juga bertanya mengapa jas resmi anaknya diganti. Dia juga mengatakan bahwa pencuri sekarang mencuri pakaian jika tidak bisa mencuri orang. Benar-benar pencuri yang cerdik. Akhirnya anak wanita itu dibawa pulang oleh Presiden. Melihat anaknya yang terus berjuang, Presiden mengira anaknya ketakutan oleh penculik. Bahkan anakku, Fu Jingchen, berani melakukan itu. Berani. Fu Shijue, biasanya kau tidak seperti ini. Beritahu ayah, apa yang sebenarnya terjadi padamu hari ini? Kau bukan ayahku. Aku ingin pulang dan mencari ibu. Fu Shijue, apakah kau masih marah dengan ayah? Siapa Fu Shijue? Pada saat itu bel kecil. Anak laki-laki kecil itu membuka komputer. Dia juga melihat seorang anak laki-laki yang mirip sekali dengan dirinya sendiri. Pada saat itu, dia juga diam-diam menebak. Wanita ini membuat minum sup yang direbus ini selagi panas. Untuk menyehatkan tubuh. Hari ini adalah ulang tahun Shijue. Kau sebagai ibunya, haruskah kau lebih peduli padanya? Kau benar-benar salah paham padaku. Telah diam-diam mencubitnya. Tapi dia tidak menyangka, anak laki-laki kecil di depannya ternyata bukan lagi mudah dipermainkan. Dia langsung menggigit wanita licik itu. Shijue, ada apa denganmu? Dekatiku, Jin Chen, psikiater mengatakan sebelumnya. Kondisi psikologis Shijue masih agak bermasalah. Sepertinya dia kambuh lagi. Kau jelas-jelas yang membuliku. Shijue, bagaimana mungkin aku membulimu? Kau adalah anak ibu. Ibu sangat menyayangimu. Jin Chen, psikiater mengatakan. Ini adalah tipikal dari gangguan paranoid. Sepertinya penyakit Shijue kembali memburuk. Pikirkanlah, dia adalah anakku. Bagaimana mungkin aku membulinya? Shijue, katakan pada adikmu. Apakah kau sudah makan obat tepat waktu belakangan ini? Adik, aku tidak berbohong. Jelas-jelas dia yang membuli. Bagaimana kau bisa menuduh ibu dengan sembarangan, Shijue? Jing Chen, aku melihat, harus meningkatkan dosis obat Shijue, agar bisa menyembuhkan penyakitnya. HMPH, aku sudah mengatur perawatan psikologis. Kalau terus makan obat ini, dia akan menjadi gila atau bodoh. Nanti aku akan melahirkan anak lagi untuk Jing Chen. Anakku adalah satu-satunya pewaris keluarga Fu. Ah, apa yang kau lakukan? Mengapa kau begitu tidak beradab? Karena aku sakit. Ayo, kendalikan dirimu. Tidakkah kau takut memperburuk kondisinya? Jin Heng, aku hanya sedang tidak berpikir jernih sebentar tadi. Aku tidak bermaksud melukai Hui Jue. Sudah tidak pagi. Kau pulang dulu. Jing Chen, aku ingin tinggal malam ini untuk menemanimu dan Hui Jue. Dia sakit. Lebih baik tidak terlalu terpapar dengan rangsangan. Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu. Apakah kau baru saja mengakuisisi perusahaan pakaian? Kebetulan, bidangku adalah desain pakaian. Aku bisa membantumu selama 5 tahun. Kali ini aku pindah ke perusahaan baru. Kesempatan untuk memulai yang baru semakin banyak. Aku pasti akan berhasil. Aku menemukan ibu. Tidak bisa. Aku pasti akan membawa ibu pulang agar adik bisa melihatnya. Nenek presiden diam-diam kembali ke negaranya. Ingin melihat calon menantunya. Detik berikutnya, dia terkejut hingga terjatuh oleh mobil mewah yang melaju kencang. Siapa yang bisa menyangka? Wanita licik keluar dari mobil. Malah mengejek wanita kaya yang pura-pura terluka.
Aku bilang kau ini tua tak mati. Jangan harap bertemu denganku lagi. Kau bilang apa? Aku sudah hidup seumur hidupku. Belum pernah melihat orang yang begitu tidak beradab seperti kau. Saat itu, seorang wanita lewat dengan mengendarai sepeda motor. Langsung melihat wanita licik menarik-narik Nenek Fu. Dia langsung mendekat dan mendorongnya. Kau gila. Bagaimana denganmu, Nenek? Aduh, Sen Tinglan. Lagi-lagi kau. Kau suka ikut campur urusan orang lain ya? Kau benar-benar merasa penting ya? Sen Yue, kau bilang kau seorang presiden yang gagah. Bisa tidak memperhatikan dampaknya. Kau berani membuli seorang nenek di jalan. Mempermalukan seorang nenek tua. Kau pikir jika ini tersebar, itu akan menjadi prestise bagimu. Sen Tinglan, kau berani mengancamku kan? Sen Tinglan, kau sendiri yang mencari masalah. Kau sendiri yang mencari masalah. Kau benar-benar meremehkanku. 3 hari lagi, kau akan benar-benar tersingkirkan. Hargai kau di Rainbow Clothing. Waktu terakhir. Apa maksudmu dengan perkataanmu ini? Maksudku 3 hari lagi. Aku akan pergi dengan Jing Chen. Aduh, jantungku. Bagaimana kabarmu? Aduh, kau nenek tua yang satu ini. Benar-benar pandai berpura-pura. Bukankah kau hanya ingin uang? Uang ini. Aku akan memberikan uang ini kepada pengemis. Kau berhenti di tempat. Kau harus bertanggung jawab atas ini. Kau segera antar orang ini ke rumah sakit. Sen Tinglan, kau ingin mengancam aku dengan nenek tua ini? Mengancamku? Bukan. Kalian terlalu lucu. Di mataku, kalian berdua hanyalah 2 ekor anjing rendahan. Kau percaya atau tidak, satu kata dariku dapat membuat kalian segera menghilang dari Haicheng. Siapa namamu? Namaku Sen Tinglan. Aku akan mengangkat telepon dulu, Nenek. Baik. Oh, oke. Aku akan segera pergi ke kantor. Nenek, maaf ya. Aku harus kembali sekarang, ada urusan sedikit. Mungkin aku tidak bisa menemanimu lagi. Tidak apa-apa. Kau ada urusan, silakan dulu. Hei, gadis. Bolehkah aku meminta kontakmu? Aku merasa kita cukup berjodoh. Jika tidak keberatan, kita bisa berteman menjelang tahun baru. Tentu saja tidak keberatan. Nenek, di mana ponselmu? Nenek baik. Sudah 5 tahun. Cucu kesayanganku. Kau masih menyembunyikan sesuatu. Nenek, bukan aku yang menyembunyikan. Berbaringlah di tempat tidur dan istirahatlah dengan baik. Tapi nenek, kau sudah pulang ke negara ini. Mengapa tidak memberitahu kami? Untuk bertunangan dihubungi Sen Beibei. Ada apa, Fu? Aku akan bertunangan Sabtu ini. Kau adalah sepupu Yawe. Jadi aku harap kau bisa datang. Mengapa mendengar berita pertunangan dia? Aku merasa begitu sedih. Apakah aku benar-benar? Aduh, tidak bisa. Maaf ya. Aku tidak bisa ikut. Gadis ini tidak bisa melupakan masa lalu. Dan aku sudah punya janji hari Sabtu. Jadi aku tidak akan ikut. Chuan Zong Fuzong. Selamat menikah. Semoga bahagia selamanya. Kenapa memberitahunya tentang pertunanganku? Aku merasa sangat tersakiti. Gadis ini, Nona, kau, tidak ada undangan. Tidak boleh masuk. Astaga, neneknya yang mengundangku untuk menghadiri pertunangan cucunya. Tapi tidak memberiku undangan. Sen Tinglan, kau yang bodoh ini. Kenapa kau ada di sini? Aku belum bilang kau kenapa di sini. Hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Jing Chen. Kau yang rendah ini. Apa hakmu datang ke sini? Aku bicara dengan Sen Yue. Hari ini setidaknya, pesta pertunanganmu. Bisakah kau tutup mulutmu? Ibumu adalah seorang pelacur. Kau datang ke sini, bukankah hanya untuk merayu Jing Chen? Kau benar-benar tidak tahu malu. Bahkan menyerang adik ipar sendiri. Ah, apa hakmu untuk menyebut ibuku? Orang kecil. Jing Chen, jangan salahkan kakak perempuan karena memukulku. Kakak perempuan bergaul dengan seorang pria, melahirkan anak, reputasinya hancur. Dia akan cemburu padaku. Juga bisa dimaklumi. Cukup, Sen Yue. Kata-kata yang baru saja kau ucapkan. Aku mendengarnya semua. Siapa yang benar, siapa yang salah. Aku punya penilaian sendiri. Tapi Jing Chen, jelas dia yang mulai duluan. Baiklah, permasalahan ini berakhir sampai di sini. Tak terduga kau masih datang. Biarkan dia masuk. Ya. Jing Chen, pasti dia punya motif tersembunyi. Dia tidak datang dengan tulus. Berdoa untuk kebahagiaan kita. Sen Yu.
Ya Tuhan, aku sampai di tempat yang kau katakan padaku. Setelah check-in ke hotel, kecil imut ini menghilang bersama Di Haicheng. Ternyata cucuku, wanita yang selama ini disembunyikan. Kau, tidak heran dia selalu tidak berani membawanya pulang ke keluarganya. Ternyata kau seperti ini, tidak bisa dianggap serius. Apa artinya? Pertunangan dibatalkan.